Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning guys. Sehat semuanya. I hope you are all in a good condition. Hari ini kita masih berkutat pada materi descriptive text, but we are going to discuss about how to identify the proposed generic structure and the language feature of the text. Of course, please, it's talk about descriptive text ya. Masih ingat dengan tujuan komunikatif dari descriptive text? Ya, kita tahu bahwa descriptive text itu adalah satu jenis teks yang memberikan ilustrasi ya. It's a kind of the text that give illustration to describe person, place, or thing in details. So the reader can visualize and or imagine about the object is being described. Ya, fokus kita pada bahasan deskriptif kali ini itu tentang tempat wisata bersejarah. Nah, ya. Tadi dikatakan bahwa di awal itu how to, bagaimana sih kita membuat satu terkaan, amati dari satu teks apa generic structure-nya, mana generic structure-nya, lalu kemudian apa unsur kebahasaannya. Kita tahu bahwa ada dua hal dalam deskriptif, ada identification, ada description. Dalam proses identification itu di tahap awal memperkenalkan tempat yang akan dideskripsikan, dan ada description di tahap selanjutnya berisi informasi spesifik mengenai suatu tempat wisata. Bisa tentang ukuran luas tempat wisata tersebut, warna yang mencolok dari apa yang ada di situ, jumlah, bentuk, dan sebagainya. Lalu kemudian unsur kebahasaan secara umum udah kalian tahu, kemarin sudah kita bahas noun phrase, lalu minggu kemarin juga kita sudah bahas simple present tense ya. Adjective itu adalah kata sifat, lalu kemudian linking verb itu kata penghubung, dan relative clause ya. Coba sekarang perhatikan ini noun phrase yang sudah 2-3 minggu lalu ya kita bahas ya. Beautiful bird. Nah, itu kan noun phrase ya yang sudah kita bahas. Lalu untuk bisa mencermati apa sih identifikasinya, kita harus berdasarkan teks ya. Teksnya Ibu ambil dari teks yang ada di buku cetak ya. Kalian bisa buka nanti buku cetaknya yang ada di halaman 58-59 ya. Buka buku ininya ya. Nah, gambaran teksnya ada di sana, misalkan menjelaskan rincian language feature-nya ya. Nah, ini teksnya sama persis seperti yang ada di buku teks kalian ya. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Kita nggak akan baca isi teksnya, tapi kita akan belajar how to identify the proposed, the generic structure, and language feature of the text. Ya, 3 hal intinya ya. Proposed, generic structure, dan language feature-nya. Purpose-nya akan kita uraikan setelah selesai membahas language feature-nya ya, ataupun generic structure-nya. Nah, tadi dikatakan ya bahwa generic structure itu ada 2 dari sebuah descriptive text itu. Ada identification dan description. Nah, 3 paragraf ini ya, ini sudah cukup jelas di sini sebagai sebuah generic structure-nya ada 2 hal ya. Identification berada di tahap pertama. Identification itu kan mengenalkan ya, menguraikan secara umumnya dulu. Lihat, Taj Mahal, an epitome of love. Taj Mahal itu simbol cinta. Is actually a Muslim ya, standing majestically on the banks of river Yamuna. The Taj Mahal is synonymous to love and romance. Nah, ini bicara hal-hal umum dulu ya, bagaimana sebuah Taj Mahal itu berada di mana, lalu pada awalnya difungsikan untuk apa gitu ya. Lalu di tahap berikutnya description ya.
Ini deskripsinya ada dalam dua paragraf 2 dan paragraf 3, di mana lebih kepada detail dari Taj Mahal itu sendiri. Taj Mahal represent the finest architectural and artistic achievement. Nah, di sini ada bahasan tentang arsitektural, lalu kemudian unsur seni dari bangunan itu sendiri, ya. Di mana ada ukuran-ukuran seperti ini ya, ada 240 kaki atau sekitar 73 meter itu tinggi dari domnya ya, kubahnya. Nah, lalu kemudian octagonal marble menggunakan juga marmer yang bentuknya oktagonal. Nah, ini lebih rinci. Lalu di paragraf ketiga juga kalian bisa baca nanti di buku ya. Itu dalam kategori description-nya. Oke. Oke, kita lanjut kepada language feature-nya. Kan kalian sudah bahas ya noun phrase sama simple present ya. Nah, di sini misalkan tunjukkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang merupakan noun phrase dan simple present-nya. Lihat nih, kata yang bercetak garis bawah merah ini dengan ditunjuk hijau ini dikatakan atau dikategorikan noun phrase ya. Noun phrase ini the white marble. Marble berwarna putih. Kalau marble-nya saja dengan white-nya saja sendiri-sendiri ya hanya sebuah kata. Tapi ketika marble ini kan kata benda, marmer ya, marble itu. Lalu kemudian digabungkan dengan kata white mensifati dari kata marble-nya itu sendiri sehingga jadi marmer berwarna putih. Kalau marmernya saja, marble-nya saja bisa aja warnanya apa aja. Tapi ketika diperjelas dengan kata white, maka jadi jelas marble, white marble gitu ya. Oke, lalu kemudian octagonal marble ini juga sama noun phrase. Nah, ini ada simple present ya, bahasan kalian minggu lalu ya, ditandai dengan is ya, lalu kemudian muncul di kata kerjanya itu is ya. Nah, shows, hits, looks, ini kata-kata yang bercetak biru, garis bawah biru ini merupakan simple present-nya ya. Nah, kata-kata yang bercetak garis bawah merah ini noun phrase ya. Ini bagian dari paragraf 1 dan paragraf 2 ya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini sudah lebih lengkap nih ya. Digabung antara generic structure dengan language feature ya. Nah, dari teks yang tadi sudah kita bahas, kita tahu bahwa isi dari teks tersebut membahas atau menceritakan, memberitahukan kepada pembaca dari teks tersebut tentang Taj Mahal. Itulah tujuannya. Dengan membaca secara rinci, seseorang yang membacanya akan berada dalam benaknya itu ada ilustrasi membayangkan bagaimana indahnya Taj Mahal. Oke. Berikutnya akan menjadi tugas bagi kalian ya, to identify the purpose, generic structure, and language feature of the text. Teksnya akan Miss berikan di slide berikutnya. Dibuat seperti yang mind mapping yang atas ya, yang seperti ini ya. Nah, nanti kalian cari nih, mana sih identification-nya, mana part dari description-nya, adakah noun phrase di dalam teks tersebut, adakah simple present dalam teks tersebut. Teksnya berikut ini. Nah, teksnya akan membahas tentang tempat wisata bersejarah di Cirebon, Sunyaragi Cave atau Gua Sunyaragi. Pernah berkunjung ke sana teman-teman? Oke, kita lihat teksnya. Nah, teksnya nanti akan diperjelas dengan dikirim satu screenshotan ya. Ini karena ada gambar Miss di sini ya, jadi nanti kalian coba baca teks Sunyaragi Cave ini, lalu kemudian melakukan hal tadi itu. Mana part-part dari generic structure-nya, language feature-nya,
dan apa ya yang menjadi tujuan komunikatif dari teks ini. Oke, sekian saja dari Miss, semoga bermanfaat. Terus berlatih, tetap semangat. Semoga aja tanggal 16 nanti kita bisa tatap muka ya.